Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ramdhani Dita Pratama, NPM 211-2011-566. Saya selaku moderator dari kelompok 6. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan atau mempresentasikan hasil diskusi kami dengan judul eh, materi hubungan konkret hukum tata negara dan cabang ilmu hukum lainnya. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan anggota kelompok 6. Yang pertama ada Ahmad Yuda Wiranata dengan MPM 211-2011-569. Yang kedua ada Desi Optapia dengan MPM 211-2011-112. Yang ketiga ada Franz Fibi Ramadan dengan MPM 211-2011-100. Yang keempat ada Putri Fatmawati dengan MPM 211-2011-570. Yang terakhir ada saya sendiri, Ramdhanita Pratama, dengan MPM 211-2011-566. Nah, di sini saya akan mempresentasikan materi yang pertama, yaitu tentang hubungan hukum tata negara dengan ilmu pengetahuan. Hukum tata negara sebagai cabang ilmu hukum telah lama dikembangkan sebagai mata kuliah dan dijadikan bahan diskusi di berbagai fakultas hukum perguruan tinggi di Indonesia. Nah, di banyak negara, ilmu hukum tata negara atau constitutional law berkembang sejalan dengan munculnya era konstitusionalisme dalam kehidupan kenegaraan, misalnya di Asia dan Afrika. Setelah terjadinya proses dekolonisasi besar-besaran pasca Perang Dunia Kedua, semua negara yang baru merdeka juga melengkapi pembentukannya dengan suatu naskah konstitusi. Di Indonesia, dalam rangka persiapan kemerdekaan sebuah negara berdaulat yang lepas dari penjajahan bangsa asing pada tahun 1945, para tokoh-tokoh pergerakan nasional mempersiapkan suatu naskah konstitusi yang kemudian dikenal dengan Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang 1945 menjadi naskah hukum dasar bagi bangsa Indonesia untuk menata kehidupan kenegaraan dan bahkan seperti termuat dalam pasal 31, pasal 32, pasal 33, dan juga pasal 34. Nah, konstitusi yang ada di Indonesia lazim disebut juga sebagai hukum tata negara. Konstitusi sebagai suatu platform dasar dalam mengambil peran dalam proses pembangunan negara dan bangsanya. Perlu memahami berbagai aspek mengenai konstitusi itu. Apalagi dalam Undang-Undang Dasar 1945 itu, negara Republik Indonesia disebut sebagai negara yang berdasar atas hukum atau Rechtsstaat ataupun the rule of law. Konsekuensinya adalah segala perilaku manusia Indonesia dalam konteks kehidupan bernegara mengambil kira akan adanya undang-undang dasar itu sebagai hukum dasar tempat mengacunya semua tindakan dalam menata kehidupan bersama dalam masyarakat Indonesia yang adil dan beradab, sebagai konsep mengenai masyarakat sipil Indonesia atau Indonesian Civil Society. Hukum tata negara mempunyai peran penting dalam rangka penataan kehidupan kenegaraan dan kemasyarakatan atas dasar sistem yang diacu dalam konstitusi. Dalam konstitusi diatur dasar penataan mengenai kekuasaan negara, baik orang ataupun benda. Kekuasaan atas negara dan atas benda itu sejak zaman Romawi kuno sudah dibedakan melalui konsep imperium versus dominium. Nah, dominium merupakan konsep mengenai the rule over things by the individuals, sedangkan imperium merupakan konsep mengenai the rule over all individual by the prince. Nah, demikianlah presentasi dari materi yang pertama, yaitu tentang hubungan hukum tata negara dengan ilmu pengetahuan. Untuk materi yang selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Yuda Wiranata dengan NPM 21120111569. Saya akan menjelaskan tentang hubungan hukum tata negara dengan ilmu negara. Ketika bicara negara yang dikaitkan dengan ilmu, tentunya punya metode-metode atau cara-cara yang akan dipelajari. Ilmu negara tidak mempelajari negara tertentu atau yang sering dikatakan sebagai hukum tata negara maupun hukum yang menggerakkan negara, yakni hukum administrasi negara.
Hubungan hukum tata negara dengan ilmu negara dilihat dari kedudukannya, yaitu pertama, ilmu negara merupakan pengantar bagi hukum tata negara dan hukum administrasi negara. Yang kedua, ilmu negara, ilmu teoritis ilmiah yang akan dipraktekkan dalam hukum tata negara. Manfaatnya yaitu dalam kurung Rangers Hora Sikama. A. Dilihat tugas ahli hukum. Ilmu negara sebagai penyelidik hendak mendapatkan kebenaran-kebenaran secara objektif. Ilmu negara tidak melaksanakan hukum, sedangkan hukum tata negara sebagai pelaksana hukum. B. Dilihat dari objek kajian. Ilmu negara, objek penyelidikannya adalah asas-asas pokok dan pengertian-pengertian pokok tentang negara pada umumnya, Saint Wissenschaft. Sedangkan hukum tata negara objeknya adalah hukum positif, Normativen Wissenschaft. Selain itu, hubungan keduanya sangat dekat, yaitu ilmu negara mempelajari negara dalam pengertian abstrak, artinya tidak terkait waktu dan tempat, serta mempelajari konsep, teori, dan hakikat negara. Sedangkan hukum tata negara mempelajari negara dalam keadaan konkret, artinya sudah terikat waktu dan tempat. Mempelajari hukum positif yang berlaku dalam suatu negara serta negara dari segi struktur. Sebelum mempelajari hukum tata negara, terlebih dulu memiliki pengetahuan secara umum tata negara yang dapat dari ilmu negara. Dapat dibagi bahwa ilmu negara merupakan ilmu dasar pokok hukum tata negara. Hukum tata negara merupakan penerapan konkret dari teori-teori yang dihasilkan oleh ilmu negara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan tata negara dengan ilmu politik, HTN mempelajari peraturan-peraturan hukum yang mengatur organisasi kekuasaan negara, sedangkan ilmu politik mempelajari kekuasaan diikat dari aspek perilaku kekuasaan tersebut. Setiap produk undang-undang merupakan hasil dari proses politik atau keputusan politik, karena setiap undang-undang pada hakikatnya disusun dan dibentuk oleh lembaga-lembaga politik. Sedangkan HTN melihat undang-undang adalah produk hukum yang dibentuk oleh alat-alat perlengkapan negara yang diberi kewenangan melalui prosedur dan tata cara yang sudah ditetapkan oleh hukum tata negara. Hubungan hukum tata negara dengan hukum administrasi negara. Hukum tata negara merupakan sekumpulan peraturan-peraturan hukum yang membentuk alat-alat perlengkapan negara dan memberikan kepadanya wewenang yang membagi-bagikan tugas, pekerjaan di tingkat tinggi maupun di tingkat rendah. Sedangkan hukum administrasi negara adalah sekumpulan peraturan-peraturan hukum yang mengikat alat-alat perlengkapan yang tinggi maupun yang rendah. Dalam menggunakan wewenangnya yang telah diberikan atau ditetapkan dalam hukum tata negara. Objek kajian hukum tata negara dengan hukum administrasi negara yaitu sama. Hukum tata negara yang penyidikan mengenai hal-hal yang asasi negara, sedangkan hukum administrasi negara penyidikan mengenai hal-hal yang bersifat teknis negara. Menurut Logeman, hukum tata negara mempelajari a. Jabatan-jabatan apa yang ada dalam susunan suatu negara. B. Siapa yang mengadakan jabatan tersebut. C. Dengan cara bagaimana jabatan-jabatan itu ditepati oleh pejabat. D. Fungsi atau lapangan kerja dari jabatan-jabatan itu. E. Kekuasaan hukum dari jabatan-jabatan itu. F. Hubungan antara masing-masing jabatan. G. Dalam batasan-batasan manakah organ-organ kenegaraan dapat melakukan tugasnya. Sedangkan hukum administrasi negara mempelajari sifat, bentuk, dan akibat hukum yang timbul karena perbuatan hukum istimewa yang dilakukan oleh para pejabat dalam menjalankan tugasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Putri Fatmawati dengan NPM 21120111570. Di sini saya akan menjelaskan hubungan hukum tata negara dengan hukum internasional. Menurut Cepari, dalam buku Manual of Public International Law mengatakan bahwa hubungan internasional berkaitan dengan hubungan luar negeri suatu negara dengan negara lain.
Sedangkan hukum tata negara mengatur hubungan negara dengan warga serta pihak lain dalam negaranya. Urusan hubungan antar negara menjadi bidang hukum internasional. Kapasitas pemerintah untuk mengadakan hubungan antar negara ditentukan hukum tata negara. Karena itu, pandangan tersebut dapat dikelompokkan paham dualisme mengenai hubungan antar hukum tata negara dan hukum internasional. Hukum tata negara dengan hukum internasional. Menurut Georg Jelinek dan Zorn, penganut paham monisme, berpendapat hukum internasional tidak lain pada hukum tata negara yang mengatur hubungan luar suatu negara. Hubungan internasional bukan suatu yang lebih tinggi yang mempunyai kekuatan mengikat di luar kemauan negara. Kesimpulannya yaitu hukum tata negara dan hukum internasional memiliki hubungan yang saling membutuhkan. Hukum tata negara memiliki fungsi-fungsi yang bermanfaat bagi penerapan hukum internasional. Sebaliknya, hukum internasional juga memiliki fungsi-fungsi penting bagi penerapan hukum tata negara. Kesimpulan, hukum tata negara sebagai suatu cabang ilmu hukum dikembangkan sebagai mata kuliah dan dijadikan bahan diskusi di berbagai fakultas hukum perguruan tinggi. Di Indonesia, hukum tata negara mempunyai peran penting dalam rangka penataan kehidupan kenegaraan dan kemasyarakatan atas dasar sistem yang diacu dalam konstitusi. Dalam konstitusi, diatur dasar penataan mengenai kekuasaan negara, baik orang maupun benda.